Halo semuanya, saya Wafikuli Najmi dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 2 Brebes. Pada pembahasan video materi biologi kali ini, kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Nah, sebelumnya apa sih biogeokimia itu sendiri? Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Lalu, fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur atau siklus materi yang mengembalikan lagi ke seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik ataupun komponen abiotik, yang pada akhirnya berkesinambungan dan seimbang dalam kehidupan di bumi dapat terjaga. Nah, di samping itu ada 5 jenis daur biogeokimia. Yang pertama yaitu daur air, yang kedua ada daur karbon, yang ketiga ada daur fosfor, yang keempat ada daur nitrogen, dan yang terakhir atau yang kelima ada daur sulfur. Mari kita bahas satu persatu. Let's go! Nah, yang pertama ada siklus hidrologi atau daur air. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air loh. Contohnya, tubuh manusia yang 70%-nya itu merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk. Dan ketika dibekukan, air akan menjadi es yang padat. Dan apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam, air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, ataupun bentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub utara, ataupun bentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air loh. Nah, air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari. Kita sebut dengan evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dengan bentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke daratan yang lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Nah, air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan dapat menguap melalui daun yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak pernah habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses siklus air berubah bentuk. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada daur karbon atau siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia, di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini, terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Senyawa karbon anorganik di darat maupun di air akan diserap oleh produsen menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen hewan dan manusia melalui rantai makanan sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Nah, bila makhluk hidup
baik produsen maupun konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan terurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, yang nantinya juga akan diserap kembali oleh produsen. Namun, sebagian senyawa organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan bahan bakar fosil, yang nantinya akan dibutuhkan oleh bahan bakar industri, yang dimana pembakarannya membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Nah, penjelasan yang ketiga ada daur fosfor. Siklus fosfor atau daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor di dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Dan siklus fosfor ini juga merupakan sebuah rangkaian penggerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, hujan dan pelapukan dapat menyebabkan batuan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang selanjutnya fosfat anorganik ini kemudian akan didistribusikan di tanah dan air. Yang kedua, selanjutnya tumbuhan mengambil fosfat anorganik dari tanah sehingga tumbuhan tersebut kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Yang ketiga, setelah berada pada tanaman atau hewan, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Kemudian, ketika tanaman atau hewan itu mati, ia meluruh dan fosfat organik dikembalikan lagi ke tanah. Yang keempat, mineralisasi, yaitu proses pembentukan di dalam tanah yang berjenis organik dari fosfat dan dapat dibuat tersedia untuk tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk fosfor anorganik. Yang terakhir, fosfat di dalam tanah dapat berakhir melalui perairan dan akhirnya ke lautan. Sesampainya di sana, kemudian fosfor tersebut dapat dimasukkan ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Nah, pembahasan yang selanjutnya, yang keempat, ada daur nitrogen atau siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Di alam, gas nitrogen dan gas oksigen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat pas ada suhu tinggi loh. Misalnya, ada letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya yaitu berupa senyawa oksida nitrogen. Nah, dari oksida nitrogen bisa kebentuk senyawa nitrit nomor 2 dan nitrat nomor 3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat juga bisa diperoleh lewat fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah menjadi asam amino, senyawa penyusun protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Senyawa yang dihasilkan sama bakteri tadi bisa diserap loh sama tanaman, terus tanamannya bisa dimakan sama hewan dan manusia termasuk kita. Pas hewan dan tanamannya mati, protein yang ada di dalam tubuh mereka diurai sama bakteri pengurai menjadi NH3 atau amonia. Amonia ini larut di dalam air dan berubah menjadi NH4+ atau amonium. Terus, lewat proses nitrifikasi amonium berubah menjadi nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini bisa diserap sama tanaman atau bisa berubah menjadi gas N2 dengan bantuan bakteri dan nitrifikasi. Proses ini berulang membentuk suatu siklus. Nah, penjelasan yang terakhir atau yang kelima ada daur sulfur. Siklus sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida lagi.
Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian, gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya akan mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa merubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio desulfuricans, Desulfovibrio, serta Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Nah, apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan serta dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus thioclidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. Nah, itu tadi rangkaian penjelasan mengenai materi daur biogeokimia dan 5 jenis dari biogeokimia itu sendiri. Thanks for watching and have a great day. Bye-bye.